Kami memuji Engkau, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terpujilah namamu selama-lamanya Bapa. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang layak kami sembah. Kami puji Engkau Tuhan. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, Lord. I love you, I worship you, Lord. Worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. Oh, hallelujah. I will worship you, Lord. I will worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shalom saudara, kita berjumpa kembali. Saat ini kita akan sama-sama merenungkan di dalam Ibrani 8 ayat 12. Ayat ini berkata, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka
dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Saudara sekalian, kita tahu pengampunan adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan kita tahu betapa luar biasanya Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Dia imam besar agung kita. Dia mau mengampuni segala dosa kita. Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu sayang pada kita. Sehingga kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Dalam ayat ini Tuhan mengatakan, aduh kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tahu dan Tuhan tidak mengingat-ingat kembali apa yang kita telah lakukan. Saudara sekalian, kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya menceritakan bagaimana imam besar agung itu yang luar biasa. Dia yang mengambil alih supaya dia sendiri yang diserahkan sehingga kita tidak lagi dihukum. Saudara sekalian, apakah ini merupakan satu hal yang besar bagi kita? Nah, saudara sekalian, dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita, dengan hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, Tuhan mau mengampuni. Saudara sekalian, pengampunan adalah hal yang penting. Tuhan mengingatkan kita bagaimana dosa kita Tuhan telah hapuskan. Tuhan sendiri yang mau berkorban bagi kita. Saat ini bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mau mengampuni orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang lain yang bersalah kepada kita? Hal ini gampang kita katakan mengampuni, tetapi sebenarnya sulit sekali bagi kita. Sehingga Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita yang berdosa ini telah diampuni. Demikian juga Tuhan menginginkan kita ini mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baiklah, tunjukkanlah kalau kita memang mengasihi Tuhan. Tunjukkanlah rasa syukur kita kepada Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Saat ini baiklah kita juga mau belajar dan mau bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau mengampuni kami. Sehingga Tuhan, kami diselamatkan hanya oleh karena darah Yesus Kristus. Darah yang berharga bagi kami. Pengorbanan-Mu yang luar biasa itu yang menjadi hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang. Anak-anak kekasih Tuhan. Anak-anak yang dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk membalas kasih-Mu yang besar itu. Dengan kami juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Beri kami kemampuan, beri kami Tuhan, hati seperti hati-Mu. Biarlah kami boleh melihat orang dengan pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani 8. Imam Besar Perjanjian Baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa, ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka,
Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya.